Halo semuanya. Kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir kelas 5B yang beranggotakan nama-nama di bawah ini akan memberikan edukasi mengenai ketahanan pangan pada masyarakat pesisir. Ya, untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja simak video ini. Teman-teman tahu nggak sih kalau ketahanan pangan menjadi pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Masalah kekurangan pangan pada dasarnya disebabkan karena penduduk kesulitan mendapatkan akses terhadap sumber-sumber pangan seperti tanah, air, hasil pertanian, modal, dan teknologi. Selain itu, faktor budaya pada masyarakat pesisir juga dapat mempengaruhi ketahanan dan kerawanan pangan. Apa aja sih faktor-faktor budaya yang menghambat ketahanan pangan? Yang pertama, ada pola konsumsi masyarakat yang bergantung pada komoditi tertentu. Misalnya beras. Pada banyak orang Indonesia, mungkin termasuk aku, kamu, dan kita semua yang lagi nonton video ini, kalau belum makan nasi, masih belum dihitung makan ya. Akibatnya, ketika terjadi kenaikan harga komoditi beras di dunia, maka ketahanan pangan kita ikut terancam. Yang kedua, di beberapa daerah di Indonesia ada pandangan bahwa nasi melambangkan status sosial yang lebih tinggi dari karbohidrat lain, seperti jagung atau ubi, sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap beras semakin tinggi. Yang ketiga, di kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas juga terdapat konstruksi sosial yang memandang beberapa jenis pangan domestik kurang bergengsi dibandingkan bahan pangan impor. Konstruksi sosial ini kurang mendukung pengembangan ketahanan pangan domestik. Selanjutnya, yang keempat, ada tradisi melangsungkan upacara kematian selama berminggu-minggu dan menelan biaya besar. Hal ini menyebabkan kemiskinan sehingga menghambat akses terhadap pangan. Dan faktor budaya yang menghambat ketahanan pangan yang terakhir yaitu nilai-nilai budaya materialisme, konsumerisme, dan pragmatisme yang belakangan ini melanda masyarakat. Hal ini memudahkan petani menjual lahan mereka, ditambah adanya anggapan bahwa usaha pertanian itu identik dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Tentunya masalah ini mengancam keberlanjutan kemandirian pangan dari sisi produksi. Dalam konteks masyarakat pesisir, kondisi kerawanan pangan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, tingkat daya beli masyarakat untuk membeli konsumsi pangan yang rendah. Kedua, tidak tersedianya produksi pangan lokal. Ketiga, ketahanan pangan penduduk yang rendah. Dan yang terakhir, tidak adanya perhatian dari semua pihak yang berwenang untuk mempertahankan sumber pangan lokal. Kerapuhan pangan dapat menyebabkan berbagai masalah sosial seperti keterbelakangan, ketergantungan, tindakan kriminal, konflik sosial, hingga tumbangnya pemerintahan. Persoalan ketahanan pangan ini merupakan permasalahan yang amat kompleks. Oleh sebab itu, upaya pemecahannya dilakukan secara multidisiplin. Penganekaragaman pangan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam untuk memenuhi konsumsi pangan yang sesuai dengan gaya hidup dan cara pandang terhadap pangan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Penganekaragaman pangan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu penetapan kaidah penganekaragaman pangan. Yang kedua, ada pengoptimalan pangan lokal. Yang ketiga, pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal. Yang keempat, pengenalan jenis pangan baru termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan. Yang kelima, yaitu pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan. Yang keenam, ada peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan.
Yang ketujuh yaitu pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan. Yang kedelapan ada penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan. Serta yang terakhir ada pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang dapat memperkokoh dan mendukung ketahanan pangan. Namun, di lain pihak, kita juga mempunyai ciri budaya yang dapat menghambat ketahanan pangan. Faktor budaya yang mendukung dan menghambat ini perlu diperhatikan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan yang kuat. Yuk bersama-sama bergandeng tangan untuk memperkuat ketahanan pangan demi Indonesia yang lebih baik.